Shalom, apa kabar anak-anak? Miss harapkan kalian sehat dan semangat. Oke, sekarang kita sudah masuk di subtema yang ketiga. Kita sama-sama buka di halaman 93 ya. Kita masuk di pelajaran SBDP. Oke, di sini Miss bacakan, Miss minta kalian simak. Raya dan teman-teman telah senang mengunjungi pameran produk makanan dan kerajinan Indonesia di Gedung Serbaguna di pusat kota. Saat berkeliling melihat-lihat berbagai produk yang dipamerkan, Raya melihat sebuah poster yang menarik perhatiannya. Poster itu dipajang di salah satu pemilik peserta pameran. Pemilik stand itu seorang bapak bernama Pak Sarjono. Pak Sarjono memamerkan produk makanan olahan dari berbagai bahan lokal seperti ubi, singkong, dan talas. Bahan-bahan lokal tersebut diolah menjadi makanan yang berkualitas dan tidak kalah dengan produk makanan dari luar negeri. Selain mengolah bahan makanan dengan teknologi modern, Pak Sarjono juga sangat memperhatikan kemasan untuk produknya. Menurut Pak Sarjono, pada era globalisasi ini kita harus dapat berpikir global, bertindak lokal agar dapat bersaing di pasar global. Nah, Miss minta ya kalian lihat sebentar ya, yang ini adalah poster ya. Ini adalah poster yang dilihat oleh Raya dan teman-temannya tadi. Kemudian kalian lihat di Ayo Mengamati di sini ya. Ini adalah contoh poster makanan tradisional ya yang dibuat oleh Pak Sarjono tadi. Nah, di sini Miss minta kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan pendapat kalian tentang pernyataan yang diberikan oleh Pak Sarjono tadi bahwa berpikir global dan bertindak lokal. Maksudnya itu seperti apa? Miss minta kalian tuliskan di buku SPK kalian ya, SBDP kalian, dan berikan dua contoh. Kalian berikan dua contoh nyata ya, sikap kalian dalam berpikir global dan bertindak lokal di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu tugas kalian. Oke? Lalu yang kedua, kita perhatikan di halaman 99 di sini. Pada subtema berikut sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang reklame. Nah, yang kemarin kita sudah belajar ya. Nah, masih ingatkah tentang pengertian reklame dan macam-macam reklame? Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang slogan. Nah, apa yang dimaksud dengan slogan? Kalian tahu slogan? Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat. Ya, jadi ingat ya, slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek untuk menarik dan mudah diingat orang. Slogan ini tujuannya untuk menjelaskan suatu produk atau kegiatan ya. Jadi dia menjelaskan produk atau kegiatan suatu produk. Kemudian slogan ini mengutamakan kepadatan kata-kata ya dan kehematan kata-kata. Jadi dia mengutamakan kepadatan makna ya, dia mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, apa yang membedakan slogan dan reklame lainnya? Misalnya poster ya. Nah, slogan ini lebih banyak menggunakan tulisan. Kalau gambar itu dia hanya sebagai pendukung ya. Nah, kalau gambar poster dia yang lebih mendominasi itu adalah gambarnya ya. Sedangkan kata-katanya itu hanya sedikit. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh daripada slogan tersebut ya. Nih, ini ada contohnya. Ini juga ya. Ini adalah contohnya. Jadi yang pertama kalian bisa lihat, jagalah kebersihan, bersih pangkal sehat ya. Kemudian yang kedua, membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, itu adalah slogan. Oke? Nah, sekarang lihat di sini, jagalah kebersihan ya. Jagalah kebersihan. Arti slogan yang di bawah ini, tuliskan pendapatmu mengenai slogan tersebut di buku tugasmu. Nah, slogan yang ada di bawah ini adalah prestasi yes, narkoba no ya. Jadi Miss minta kalian tuliskan pendapat kalian tentang slogan ini. Jadi ya, slogan yang ini. Nah, slogan yang ini ya, Miss minta kalian tuliskan pendapat kalian ya
Prestasi yes, narkoba no. Tolak narkoba, jadilah siswa berprestasi. Ya, nah inilah yang Miss minta kalian tolong tuliskan di buku PS kalian ya, SBDP kalian. Sekarang Miss minta kalian buka di halaman 112. Di halaman 112 ini kalian bisa lihat ya, ini adalah beberapa poster ya, beberapa poster. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini ada posternya, ada 4. Pertanyaannya di sini ya, ada apa makna dari masing-masing poster tersebut? Kemudian apa tujuan pembuatan poster tersebut? Lalu apakah kamu setuju dengan kata-kata dalam poster tersebut dan bagaimana caramu mengungkapkan rasa cinta tanah air? Nah, misalnya nih ya, Miss kita lihat yang nomor 2, misalnya cinta produk Indonesia. Misalnya yang ini ya, yang ini. Nah, kalau yang ini maknanya apa? Nah, ini kan batik ya, batik, tentang batik. Kita sudah juga pelajari tentang batik di mata pelajaran PLBD ya. Nah, makna daripada masing-masing poster ini kita dihimbau ya, kita diajak untuk mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri. Nah, mencintai apa? Mencintai misalnya batik ya, kain batik. Kemudian tujuannya pembuatan poster itu apa? Supaya kita ini memakai ya, kita ini mencintai produk yang sudah ada di Indonesia. Jadi kan kebiasaannya biasanya pada umumnya ya, banyak yang mencintai produk-produk luar negeri dibandingkan dengan produk bangsa sendiri ya. Nah, jadi tujuan pembuatan poster ini adalah kita diminta untuk mencintai produk Indonesia. Kemudian apakah kamu setuju dengan kata-kata dalam poster tersebut? Ya, Miss setuju ya, karena di sini udah ada gambar batiknya, kain batiknya, lalu dibilang cinta produk Indonesia. Ya, karena kenapa? Karena kita berada di Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai produk bangsa kita sendiri, siapa lagi yang mau mencintai? Benar tidak? Ya. Lalu bagaimanakah kamu mengungkapkan rasa cinta tanah air? Misalnya salah satunya dengan kita memperkenalkan produk daripada bangsa kita sendiri. Misalnya kita pada memakai batik ya. Jadi pada saat memakai batik, keren ya batiknya, bagus ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk mengungkapkan atau mengapresiasi rasa cinta akan tanah air. Dengan cara apa? Dengan cara kita memakainya ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada slogan-slogan seperti itu, misalnya made in Indonesia. Nah, kita dihimbau, kita harus lihat bahwa ini adalah produk yang yang dikerjakan atau yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya 100% cinta Indonesia misalnya nih ya, yang seperti contoh dari poster yang ini ya, contoh poster yang ini. Nah, misalnya seperti itu apa? Kita diminta untuk mencintai, lebih mencintai lagi. Jadi 100%, berarti 100% nggak ada setengah-setengah ya. Berarti benar-benar kita harus mencintai produk-produk bangsa Indonesia. Jadi mencintai produk Indonesia sendiri ya. Nah, kemudian caranya ya yang tadi adalah dengan kita cara mengapresiasi, misalnya kita dengan memakainya produk tersebut, atau kita dengan memperkenalkan produk-produk bangsa kita ya, seperti itu. Jadi banyak sekali produk-produk dari bangsa Indonesia yang sudah dibuat ya oleh bangsa kita sendiri. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Ingat ya, tugas kalian ada 2 ya. Miss tunggu untuk kalian kirimkan di GCR ya, yaitu tugas di halaman 98 tadi mengenai berpikir global, bertindak lokal. Itu yang pertama, dan berikut dengan contohnya ya. Miss minta 2 contohnya untuk dalam
contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari tentang berpikir global dan bertindak lokal ini. Kemudian yang halaman 99, pendapatmu tentang prestasi yes, narkoba no. Nah, ini adalah tugas kalian, ada 2. Oke, Miss tunggu tugas kalian dan kirimkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.